Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ancaman atau peringatan terhadap orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, karena ilmu adalah sesuatu yang harus disebarkan, diajarkan kepada manusia. Karena dengan ilmu itulah akan mendapatkan penerangan, mendapatkan pencerahan, dan ilmu mengetahui yang hak dan yang batil, syirik dan tauhid, sunnah dan bid'ah, yang baik dan yang buruk, semua itu dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan kepada manusia atau kepada umat-umat mereka. Dan ancaman yang telah kita bahas dari hadis-hadis Nabi alaihissalam pada pertemuan yang lalu adalah sabda Nabi alaihissalam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami min nar. Barang siapa yang dia ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka akan dikekang ya pada hari kiamat kelak dengan kekangan dari api neraka. Dikekang mulutnya, dari mulutnya sebagaimana kekangan pada binatang, pada kuda ya, atau binatang-binatang lainnya. Waliyadzubillah. Dan disebutkan bahwa ilmu itu disampaikan dengan lisan. Maka dari itu yang dikekang itu adalah mulut seorang yang tidak menyampaikan ilmu tersebut. Jadi uljima lisanuhu atau lisanahu, orang itu dikekang lisannya. Karena dia telah li'annahu aljama lisanahu, karena dia dahulu ketika di dunia dia menahan lisannya, mengekang lisannya an qaulil haqqi, dari menyampaikan kebenaran, ya, wal akhbar anil ilmi, dan dia tidak mau memberitahukan tentang ilmu. Ya, makanya yu'aqabu fil akhirati bilijamin minnar, maka diberi sanksi di akhirat kelak, yaitu dengan kekangan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Meskipun ilmu itu ya penyampaiannya adalah terkadang ada tahapannya. Tidak semua ilmu yang dimiliki oleh seorang disampaikannya. Ya. Kadang-kadang ada saat yang tepat dia menyampaikan ilmu tersebut. Sebagaimana tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh Nabi SAW atau diberitahukan oleh Nabi SAW tentang hakul ibad ala Allah dan hakullah ala ibad.
apa hak Allah atas hamba-hambanya, yakni apa kewajiban hamba-hambanya terhadap Allah, dan apa hak para hamba yang diberikan oleh Allah, yang harus diberikan oleh Allah Ta'ala kalau mereka melaksanakan haknya. Yaitu, kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak mengetahui. Lalu diberitahukan bahwa haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah yang harus dia terima dari para hambanya adalah Allah itu disembah, diibadahi, dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Ini adalah haknya Allah yang harus dilaksanakan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila para hamba Allah melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah haruskan pada dirinya untuk dia berikan pada hamba-hambanya yang melakukan hal tersebut? Kata Nabi SAW, yaitu Allah melindungi mereka dari azab api neraka. Allah yu'adzibahum, Allah tidak mengazab mereka. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ukhbirun nas? Yani apakah boleh saya menyampaikan berita ini kepada manusia tentang kewajiban mereka kepada Allah dan apa yang Allah janjikan untuk mereka jika mereka mengerjakan hal tersebut? Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan hal itu, karena mereka nanti akan bersandar pada hal tersebut. Nah, di akhir hidupnya Mu'adz bin Jabal, ya, jadi beliau menahan, tidak menyampaikan sampai pada akhir-akhir kehidupannya, baru kemudian beliau menyampaikan tentang apa yang beliau dengar dari Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu pun tidak semua yang kita ketahui itu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Ya, ada tahapannya, ada saatnya. Ya, karena tidak semua manusia bisa memahami apa yang dipahami oleh seorang yang alim. Terkadang seorang menyampaikan sesuatu menimbulkan fitnah. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, kalian mengucapkan kalimat, ya, yang tidak sampai pada cara berpikirnya manusia, itu hanya akan menimbulkan fitnah. Nah, ini juga yang patut dipahami oleh seorang yang dai, yang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat, kepada masyarakat. Tidak semua yang dia ketahui itu disampaikan dengan serta-merta, tidak. Ada saat-saatnya, ada tahapannya. Makanya orang belajar ilmu pun demikian, ada tahapannya. Dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Ya, ini yang patut kita pahami. Kemudian ilmu itu, ya, adalah ibarat sedekah. Ketika seorang mengajarkan ilmu kepada manusia, itu sama dengan dia menyedekahkan kalau dia punya harta. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Matsalul ladzi yata'allamul ilma tsumma yuhadditsu tsumma la yuhadditsu bihi." Perumpamaan orang yang dia belajar ilmu, kemudian dia tidak menyampaikan ilmu itu kepada manusia, kamatsalil ladzi yaknizul kanza tsumma la yunfiqu minhu. Ibarat orang yang menumpuk harta tetapi dia tidak menginfakkan dari hartanya. Maka kewajiban orang punya ilmu, dia mengajarkan. Dan keberkatan ilmu itu adalah dengan mengajarkan kepada manusia. Sebagaimana keberkatan harta itu dengan sedekah, keberkatan harta dengan zakat, keberkatan harta dengan sedekah. Maka demikian pula ilmu, berkahnya ilmu itu tatkala diajarkan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang mengajarkan Al-Quran menjadi orang yang terbaik. Khairun nasi man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan pada orang lain. Ini menunjukkan keutamaan orang yang belajar Al-Quran, tidak sekedar belajar Al-Quran tapi diajarkan pada orang lain. Kemudian bab yang berikutnya, at-tarhibu min an ya'lama wa la ya'mal bi ilmihi wa yaqulu ma la yaf'alu. Ini peringatan
orang yang punya ilmu tapi dia tidak amalkannya, ya, atau dia mengucapkan memerintahkan orang tapi dia tidak memberikan contoh kepada masyarakat, kepada umat. Makanya Allah mencela Bani Israel, atamuruna an-nasa bil birri, mencela orang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian ta'muruna an-nas, hanya bisa memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian, ya. Padahal kalian membaca Alkitab. Tidakkah kalian berpikir? Ya. Nah, ini contoh, ya, bahwa memang tercela orang yang dia punya ilmu dia tidak amalkan, atau dia mengucapkan sesuatu tapi dia tidak mempraktekannya. Namun ini bukan syarat, ya, dalam menyampaikan ilmu, dalam amar ma'ruf itu disebut oleh para ulama, seandainya amar ma'ruf itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu harus menunggu orang yang akan memerintahkan al-amru bil ma'ruf, dia harus mengerjakan ma'rufnya dulu baru dia perintahkan pada orang lain, atau sebaliknya orang yang mencegah dari kemungkaran, dia berhenti dari kemungkaran itu baru kemudian dia mencegah orang lain, maka ini tidak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, kata para ulama. Ya. Maka seorang walaupun mungkin dia itu masih melakukan kemungkaran, tapi dia tetap mempunyai kewajiban untuk mencegah dari kemungkaran. Karena apa? Disebut oleh para ulama, ketika dia melakukan kemungkaran, kemudian ada orang lain melakukan kemungkaran, berarti dua kemungkaran yang terjadi. Dia dan orang lain itu. Nah, kalau dia menunggu untuk dia mencegah dari berhenti dari kemungkaran, baru kemudian dia mengingkari kemungkaran. Kalau dia berhenti, kalau tidak, berarti kemungkarannya akan tetap dua. Maka para ulama menyebutkan orang yang melakukan satu kemungkaran, dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ini akan mengurangi mafsadat. Jadi kalau dia melakukan kemungkaran, kemudian orang lain melakukan kemungkaran, berarti ada dua kemungkaran, dua kasus. Tapi kalau dia melakukannya dan dia mencegah orang lain, maka dia mengurangi satu dari kasus itu. Berarti mengurangi mafsadat. Ya, karena di antara tujuan Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, ya, dan menghilangkan, yakni kemudaratan, atau minimal memperkecil kemudaratan itu. Memperkecil kemudaratan. Seorang ayah dia merokok. Ya, ini contoh. Dan merokok jelas akan merusak paru-paru, bikin penyakit, kemudian juga mengganggu orang lain. Karena orang yang perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ahli dalam bidangnya. Kemudian juga menghambur-hamburkan harta, membakar duit. Itu contoh dari sebuah kemungkaran yang namanya merokok. Seorang ayah merokok, kemudian kalau misalnya anaknya melihat ayahnya merokok, anak pun ikut merokok. Nah, sekarang apakah orang tua mencegah atau tidak? Ya. Orang tua mencegah anaknya. Jangan dia tunggu dulu, nanti kalau aku sudah berhenti baru aku melarang anakku merokok. Tidak. Karena dengan dia mencegah mengurangi satu mafsadat. Dari dua mafsadat yang ada, dia dan anaknya, dia dengan dia mencegah akan mengurangi yang satu ini. Jadi taklilul mafsadah, meminimalkan mafsadah. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa-doa beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha,
dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa, dakwah di sini doa. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini permohonan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang beliau berlindung pada Allah dalam hadis ini. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak bisa merubah perilaku seseorang. Tidak bisa merubah akidah seseorang, tidak bisa merubah ibadah seorang. Dia tahu tapi dia tetap melakukannya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu yang mampu merubah perilaku seseorang dari yang jelek kepada yang baik. Maka dari itu Nabi alaihissalam mohon kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya beliau berdoa pada Allah Ta'ala setiap hari. Di pagi hari beliau mohon pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguh yang aku mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, yang diajarkan kepada manusia, yang ditunjukkan pada manusia. Dia mendapatkan pahalanya, mengalir ilmu itu atau pahalanya kepadanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu yang tidak bermanfaat yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak khusyuk. Hati yang selalu lahin, lupa, lalai, ghafil. Tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah khusyuk. Tidak ada takutnya pada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah qalb la yakhsha. Hati yang tidak tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota badan yang paling banyak dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah yang namanya al-qalbu. Dari seluruh anggota badan ini, mata, telinga, kepala, kaki, dan yang lainnya, yang paling banyak dibicarakan, disebutkan oleh Al-Quranul Karim adalah hati. Banyak. Contohnya ini. Min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Kemudian juga doa mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari penyimpangan hati. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami. Karena hati ini pusatnya. Seluruh anggota badan ini adalah ibarat pasukan, tentara. Sedangkan hati ini ibarat pimpinan, panglimanya. Maka seluruh anggota badan ini tergantung pimpinan tergantung panglimanya. Tentara taat pada panglimanya. Makanya kalau panglima ini baik, semua pasukannya akan baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi alaihissalam, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasad. Seluruh anggota badan ini. Kalau segumpal daging ini jelek, maka akan buruk pula semua perbuatan anggota badan ini. Yaitu hati. Jadi masalah hati ini harus menjadi hal yang kita konsentrasi untuk mencermatinya, memperbaikinya, menjaganya itu hati. Niat-niat yang baik dan dari yang buruk dari hati. Hasad dan dengki dari hati. Semuanya hati. Apalagi talibul ilm, penuntut ilmu, harus jaga hatinya. Hati harus dijaga, dipelihara. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Dan dari jiwa yang tidak, atau nafsu yang tidak pernah kenyang. Hawa nafsu itu kalau diikuti terus, maka dia akan tetaplah lapar terus. Tapi kalau disapih, maka dia akan berhenti. Jadi para ulama menyebutkan an-nafsu katifli. Nafsu itu ibarat bayi, anak kecil. Kalau kamu menyapihnya, maka dia akan tersapihkan. Tapi kalau kamu tetap menyusukan bayi itu sampai besar, dia akan tetap menyusui. Oleh karena itu
nafsu itu wa min nafsin la tashba. Nabi SAW mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan yang keempat adalah mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa yang tidak dikabulkan diantaranya sebabnya adalah makan yang haram, minum yang haram. Yang haram itu ada dua hal. Ada haramun li dzatihi, ada haramun li ghairihi. Haramun li dzatihi, yang memang dia barangnya itu haram. Contohnya apa? Daging babi. Ya. Daging babi haram. Memang zatnya itu haram, bendanya. Daging anjing, bangkai, ya, itu haram lidati. Jadi anjing dan babi ini contoh. Khamr, minuman keras, itu haram lidati. Kemudian ada haram li ghairihi. Sesuatu itu menjadi haram karena sebab yang lain. Ayam itu, memakan daging ayam pada hakikatnya halal apa tidak? Halal. Halal. Tetapi ketika ayam itu tidak disembelih, diputer lehernya langsung mati, ini hanya menjadi haram. Tapi haramnya bukan lidatihi, tapi li ghairihi, karena sebab lain, makanya jadi haram. Pada dasarnya daging ayam itu halal, tapi karena ada faktor lain, ya, faktor X, ya, yang membuat dia tidak halal, itu karena disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini dua-duanya dia termasuk mencegah dari terkabulnya doa. Itu makan dan minum dari yang haram, baik haram li dzatihi ataupun haram li ghairihi. Termasuk riba, harta riba haram, ya. Sebetulnya harta itu hakikatnya adalah halal. Tapi ketika seorang mendapatkan harta itu dengan jalan yang tidak halal, ya, yang tidak dibenarkan, maka harta itu menjadi haram. Ya, harta menjadi haram. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli, ya, yaumal qiyamati, seorang nanti akan dibawa di hari kiamat kelak, fayulqa finnar, lalu orang itu dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah, fatandaliqu aktabuhu, maka keluarlah ususnya, ya, keluar, tandaliku aktabuhu, usus-ususnya yaitu keluar, fayaduru biha kama yaduru lihimar biroha, maka orang itu berputar pada ususnya, ya, sebagaimana himar, keledai berputar pada tempat untuk menggiling gandum. Ya, dahulu orang-orang Arab di zaman dahulu, ya, itu kalau giling gandum itu atau benda-benda biji-bijian yang keras itu dengan himar. Ya, ada caranya, ada satu bejana, nanti itu himar yang dorong, muter keliling. Ini sambil menggiling benda yang dihancurkan itu, tepung. Nah, seorang di hari kiamat pun demikian. Dia akan berputar pada ususnya. Fatajtami'u ahlun nari alaih. Maka para penghuni neraka melihat orang itu dan datang kepadanya. Fayaquluna ya fulan. Maka mereka mengatakan, wahai fulan, masya'nuka, loh kenapa kamu ini? Wahai fulan, alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Fayaqul, maka dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Dulu aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mengerjakannya. Hanya perintah. Ya. Wa anhakum anis syarri wa atihi. Dan aku mencegah kalian dari keburukan dan aku melakukannya. Ya. Nah, ini salah satu hadis
yang mengandung ancaman, ya, yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam bab ini tentang ilmu yang tidak diamalkan, ucapan yang tidak dikerjakan. Ya, waliyadzubillah. Makanya para ulama-ulama salaf dahulu mereka menyebutkan seorang itu hendaknya dia mengamalkan ilmunya walaupun sedikit. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu pernah bekam. Dan Nabi SAW pernah bekam, wallahu a'lam, ya, itu membayar rubu dinar, 1/4 dinar. Nabi SAW memberikan kepada orang yang bekam sebagai upahnya. Rubu dinar itu gede loh. 1/4 dinar itu batasan motong tangan kalau orang mencuri itu. Ya. Besar angkanya. Nah, pernah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah orang yang hafal hadis, yang punya Al-Musnad, ya, rahimahullah. Beliau pernah bekam dan membayar dengan rubu dinar. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang yang kaya, orang yang sangat zuhud. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku tinggalkan Baghdad dan aku tidak melihat orang yang lebih zuhud daripada Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau melakukan hal itu, yakni membayar bekam dengan angka yang tinggi, ya, dalam rangka melaksanakan hadis Nabi SAW. Kata para ulama, di antara Imam An-Nawawi, walaupun sekali seorang dalam seumur hidupnya, ya, seyogyanya ilmu yang sampai kepadanya, dia amalkan ilmu itu. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Kalau sampai kepadanya suatu ilmu, ya, tentu ini hal-hal yang tidak bersifat wajib, ya, bukan hal yang bersifat wajib, tapi seorang berupaya untuk mengamalkannya. Jadi dampak dari ilmu yang tidak diamalkan, ya, ucapan yang hanya untuk orang lain, cara masalah manhaj, masalah akidah, tapi tidak diamalkan, ya, hanya bicara saja, bisa menceramai orang, ya, tapi lupa pada diri. Ini namanya, ya, yaitu mengucapkan apa yang tidak dikerjakan. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, wa inni sami'tuhu yaqul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi, aku pernah melewati pada malam ketika aku diperjalankan di malam hari pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Aku melewati biaqwamin, melewati suatu kaum, tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar, yang mana tuqradu artinya tuqta'u, dipotong-potong bibir-bibir mereka, ya, dengan potongan-potongan gunting dari api neraka. Qultu man haula, aku bertanya, yakni kepada Jibril, mana haula ya Jibril, siapa mereka orang itu wahai Jibril, yang mereka bibir-bibir dipotong dengan potongan dari api neraka. Qal khutaba'u ummatika alladzina yaquluna ma la yaf'alun, kata Nabi alaihissalam, mereka itu adalah para penceramah dari umatmu yang mereka hanya berbicara dan mereka tidak mengerjakannya. Waliyadzubillah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya dari Imam, redaksi dari Sahih Muslim. Nah, ini semua ancaman memberikan pelajaran kepada kita, ya, agar mengamalkan ilmu. Ya, ilmu itu diamalkan. Ya, kita tahu tentang hal-hal yang diperintahkan atau dianjurkan, berupaya untuk mengamalkannya, walaupun sedikit, walaupun sekali dalam seumur hidup seseorang, ya, sehingga dia tidak terkena, yaitu mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Dan Allah mencela kepada orang mukminin, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan, ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, murka atau kebencian Allah di sisi Allah itu besar kalau kamu berbicara apa yang tidak kamu kerjakan.
Wa an Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin. Ya, la tazulu. Jadi tidak akan beranjak. Ya. Tidak akan berpindah. Dua telapak kaki seorang hamba. Yaumal qiyamah. Jadi seorang hamba tetap berdiri di tempatnya di hari kiamat dan tidak berpindah ke tempat lain. Hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Sehingga dia ditanya tentang yang pertama, an umrihi. Umurnya ketika dia di dunia ini. Fima afnah. Fima afnah. Ay fima anha. Untuk apa dia habiskan umurnya? Ya. Ini pertanyaan. Ini ilmu nahwu. Kalau ada huruf jar, ala, fi, ba, bi, itu bersambung dengan ma untuk bertanya, ya, ma untuk pertanyaan, maka alifnya dihilangkan. Alama. Nah, jadi jangan bukan alama, nah, alama. Mimnya di ini. Amma yatasaalun. An-ma. Alifnya hilang. Ini ilmu nahwu, ya. Jadi kalau ada huruf jar bertemu dengan ma dan ini pertanyaan, maka alif dari ma itu dihilangkan. Ini bagian belajar bahasa Arab biar tahu. Fima afnah. Asalnya fima afnahu. Tapi karena pertanyaan, maka alif dari ma itu dihilangkan. Alama, bima, ya, dan seterusnya. Jadi ma dalam namanya ma istifhamiyah untuk pertanyaan. Fima afna ay fima anha. Anha. Untuk apa dihabiskan umurnya? Wa an ilmihi fima fa'ala bihi. Pertanyaan kedua tentang ilmu. Apa yang dikerjakan dengan ilmunya? Wa an malihi min aina iktasabah. Dan ditanya, dan pertanyaan ketiga tentang hartanya. Min aina iktasabahu. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Wa fima anfaqahu. Dan dikemanakan infak daripada harta tersebut. Jadi kalau harta itu dua pertanyaannya. Dari mana dan dikemanakan. Dari mana dan dikemanakan harta itu. Dibelanjakan untuk apa? Kemudian wa an jismihi fima ablah. Dan tentang jasadnya. Kok jasad sampai payah, sampai rapuh itu untuk apa? Ya. Untuk ibadah pada Allah atau untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Itu ditanya. Ya. Fima ablah ay ja'alahu balian. Fima ablah. Ablah yubli artinya ja'alahu balian. Mengapa jasadnya sampai rapuh, sampai punah, sampai payah? Untuk apa kepayahan jasadnya itu? Apakah dalam ketaatan pada Allah Ta'ala? Ataukah yang lainnya? Ya. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli ibadah. Beliau itu kalau ibadah pada Allah di malam hari sampai pucat. Sampai menguning pucat wajahnya. Sampai lemah. Ditanya oleh murid-muridnya. Untuk apa kamu lakukan hal ini? Yani Anda kok seakan-akan memaksakan dirinya. Kata Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, seandainya ada malaikat beritahukan aku ini, ya, dimasukkan dalam surga, maka aku tetap akan melakukan hal ini. Jadi tidak mau terperdaya. Ibadah adalah kewajiban dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada salaf dahulu, orang-orang yang rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejarah ulama-ulama salaf itu selalu disebutkan tentang bagaimana ibadahnya, sholat malamnya, muamalahnya. Karena mereka mengerjakan ilmu mereka. Tidak hanya teori. Tidak hanya teori.
ceramah sana, ceramah sini, tapi tidak diamalkan. Untuk apa? Ya. Akan menjadi bumerang bagi kita. Waliyadzubillah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat kelak. Artinya kalau kita ada ujian, kemudian ada bocoran soal, semestinya dapat 100. Kalau sekarang di dunia ada ujian, sudah dapat bocoran soal. Murid-murid dapat bocoran soal. Ya dia tinggal, gampang. Ya. Sebetulnya kita sudah dapat bocoran. Ya. Di kuburan ada bocoran soal. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Ya. Jadi sebetulnya kita sudah mendapat bocoran. Baik dalam kuburan maupun di akhirat dapat bocoran soal. Ya. Nah ini kalau tidak berhasil ya rugi. Ya. Yang rugi itu yang dapat bocoran itu. Ya. Nah ini sebagai bahan untuk introspeksi diri kita. Ya, dan kita tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Nah ini 4 pertanyaan ditanya di akhirat kala, umurnya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya, dan kepayahan fisiknya. Ya, untuk apa? Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma tuzalu qadama abdin. Ya, ini sama dengan la tazulu. Itu maknanya sama. Akan tetap dua telapak kaki seorang hamba, ya, ma tuzalu qadama abdin yaumal qiyamati, akan tetap berada di tempatnya dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak. Dia tidak beranjak, maksudnya hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma'ablah, ini pertanyaan tambahan dalam hadis ini, tentang masa mudanya, untuk apa masa muda? Karena masa muda masa yang Allah berikan nikmat yang lebih daripada masa bayi dan masa tua. Dia mempunyai keistimewaan tersendiri masa muda itu. Makanya pertanyaannya lain. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya, ya. Syabab ini ada 2 makna ya, syabab itu. Jamak dari syabun, syabab dan syubban. Jadi syabun itu jamaknya ada 2. Ada syababun atau syubbanun. Dan syabab juga bisa berarti masdar. Masdar dari syabba, yashibbu. Yaitu kata kerja abstrak. Makanya di sini pertanyaannya wa an syababihi. Ini bukan pemuda, tapi masa mudanya. Karena ini masdar. Ini masdar. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan ditanya tentang masa mudanya. Waktu mudanya untuk apa dihabiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu dan diinfakkan kemana harta itu. Kemudian yang keempat, wa madza amila fima alima, dan apa yang dia kerjakan tentang ilmu yang dia ketahui. Jadi di sini ada penambahan 1 hal berkaitan dengan masa muda. Jadi umur secara menyeluruh ditanyakan, masa muda secara khusus juga ditanyakan. Ya, ini menunjukkan al-ihtimam bil khos. Karena pada dasarnya masa muda juga umur. Ya, tapi ketika disebutkan secara sendiri, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam masa muda itu. Makanya pertanyaannya khusus. Kemudian An-Luqman yakni bin Amir, qala kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, dari Luqman bin Amir beliau berkata, adalah Abu Darda radhiyallahu anhu dahulu berkata,
Innama akhsya min rabbi yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku takut pada Tuhanku di hari kiamat kelak. An yad'uwani ala ru'usil khalaiqi. Kalau aku dipanggil di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat. Yang berkumpul di mahsyar. Fayaquli, kemudian dia berkata pada aku, ya Uwaimir, wahai Uwaimir. Ini panggilan Abu Darda. Fa'aqul labbaika rabbi. Maka aku menjawab, labbaik wahai Rabb. Aku menjawab panggilanmu wahai Rabb. Fayaqul, lalu kemudian dia bertanya pada aku, ma amilta fima alimta. Apa yang engkau kerjakan tentang ilmu yang kau ketahui. Ini menunjukkan khasyahnya para salaf, takutnya para salafus saleh. Ya, salah satu adalah sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang yang sangat takut pada Allah Ta'ala, sangat wari' dan orang yang sangat zuhud, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka semoga hadis-hadis ini ya memberikan pelajaran terutama kepada tulabul ilmi ya, agar berupaya maksimal untuk dia mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Ya, sudah masuk waktu ya? Sudah belum? Baik, lanjut. Waruya an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun dia melupakan dirinya sendiri. Mathalul fatilah. Al-fatilah itu artinya sumbu. Sumbu lampu itu namanya fatilah. Dia ibarat sumbu lampu. Ya. Tudhi'u 'alan nas, sumbu lampu itu menerangi manusia. Wa tahriqu nafsaha, tapi dia membakar dirinya. Dia membakar dirinya. Makanya sumbu lampu itu ada saatnya habis atau pendek. Wah, ini sumbunya tinggal sedikit. Apalagi zaman dulu ya. Ini anak-anak sekarang tidak tahu sumbu lampu itu. Ya, kalian dilahirin tahu itu. Ya, lampu neon jangan ceklek, nyalakan, ya itu. Tidak tahu sumbu. Ya. Makanya sebetulnya yang tidak tahu sumbu itu harus lebih semangat belajar. Ini malah lebih malas. Fasilitasnya banyak, tapi malah malas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitabnya Jami'ul Masanid rahimahullah, sampai buta matanya di akhir hidupnya. Itu Ibnu Katsir. Itu ditahqiq sekitar 60 jilid. Jami'ul Masanid karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Menulis dengan menggunakan lampu sampai buta matanya. Rahimahullah. Semua itu kembali pada himmah, semangat. Ya, selama tidak ada semangat dalam menuntut ilmu, ya tetap begitu-begitu saja. Ya. Jangan Anda berharap Anda berprestasi dalam ilmu, artinya betul-betul orang itu ingin menjadi orang yang berilmu, kalau tidak ada kesungguhan. Ilmu itu dan kesungguhan. Tidak bisa dengan setengah-setengah santai, apalagi sekarang zaman HP, lihat ini tidak tahu apa, pokoknya yang dilihat tiap hari, subhanallah. Akhirnya umur kita banyak waktu kita habis di HP. Maka dari itu ya musibah sebetulnya. Di satu sisi nikmat, di satu sisi HP itu musibah. Karena banyak menyalahgunakan. Ya, di antaranya game. Dan ada mahasiswa main game di atas lantai 3 dikira tidak tahu saya itu. Ya. Sampai jam 11 malam. Ini ada. Main gini, wah, ayo masuk, sikat, ayo jangan dulu. Dikira enggak tahu, cuma belum dipanggil. Nanti ada saat dipanggil, pulang liburan insya Allah dipanggil insya Allah. Sekarang biar libur dulu. Ya iya. Walaupun Ustadz di bawah pohon mangga situ tahu di atas itu ada ininya. Ada satelitnya ada. Ya. Jadi hati-hati loh. Ya lebih dari itu Allah Ta'ala. Ya, jadi sudahlah. Itu kalau tanpa kesadaran dari diri kita, ya kita tidak akan semangat dalam belajar itu. Orang yang betul-betul dia itu berhasil dalam menuntut ilmu, kalau dia punya himmah yang kuat. Himmah itu kemauan yang betul-betul kuat. Kalau ada kemauan insya Allah orang itu berhasil dalam menuntut ilmu. Tapi kalau setengah-setengah, ya setengah-setengah juga. Sama, innamal amal bin niat. Niatnya setengah-setengah, ya setengah-setengah dapatnya.
Niatnya utuh ya dapat utuh insya Allah ta'ala. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kelihatannya minggu depan ada kajian ya, ada apa tidak? Ya sudahlah, apa kata nanti insya Allah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.